Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rezeki, Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 4, Surakarta. Saat ini saya ingin berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan di SD Negeri Karangasem 4, Surakarta dalam mengatasi learning loss yang dialami oleh peserta didik selama masa pandemi COVID-19 yang kami kemas dalam sebuah best practice dengan judul Aksi Kemas, Strategi untuk Mengatasi Learning Loss dan Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri Karangasem 4, Surakarta. Pandemi COVID-19 memaksa kita melakukan pembelajaran secara online atau daring dengan model pembelajaran jarak jauh atau PJJ di semua sekolah, termasuk di SD Negeri Karangasem 4, Surakarta. Sebagian besar unsur pelaksana pembelajaran, baik sekolah maupun guru, mengalami ketidaksiapan terhadap perubahan yang terjadi secara spontan di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh selama hampir 2 tahun menyebabkan hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik di sekolah atau disebut dengan learning loss. Hal ini berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik yang disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19. Kondisi learning loss yang terjadi pada peserta didik di sekolah kami nampak pada saat dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas dengan blended learning, di antaranya kurang respon saat pembelajaran daring, canggung saat bertemu dengan guru, merasa asing dengan teman, sulit diajak komunikasi, kurang respon terhadap pertanyaan guru, lebih banyak diam di kelas, lupa banyak hal tentang materi yang sudah pernah dipelajari, lupa budaya sekolah yang pernah dilaksanakan, dan masih banyak lagi tanda-tanda learning loss yang dialami oleh peserta didik kami. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menerapkan strategi Aksi Kemas yang merupakan akronim dari Aktualisasi Supervisi dan Digitalisasi Gerakan Edukasi melalui Media Sosial. Tahapan dari strategi Aksi Kemas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, sarana prasarana menjadi prioritas yang kami siapkan. Untuk menyambut kedatangan peserta didik dalam PTM terbatas, sekolah berusaha menyediakan sarana prasarana sesuai dengan SOP pencegahan COVID-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, termometer digital, penyediaan masker, tanda-tanda untuk jalur evakuasi, juga banner dan RMT tentang upaya pencegahan COVID-19. Dalam hal pencegahan COVID-19, secara berkala, semua ruangan dan lingkungan sekolah dilakukan penyemprotan disinfektan. Kerjasama dengan komite sekolah dan relawan Satgas Covid sangat membantu upaya sekolah dalam mengupayakan fogging di sekolah kami. Sekolah terus berbenah untuk mewujudkan sekolah dengan lingkungan yang berseri, yaitu bersih, sehat, rapi, dan indah, menuju sekolah adiwiyata. Lahan sekolah yang masih kosong dimanfaatkan untuk menanam jahe dan kunyit serta budidaya ikan, sehingga hasilnya bisa dinikmati seluruh warga sekolah. Setiap guru menyiapkan 1 pot dan menanam tanaman agar sekolah lebih rindang dan hijau. Aktualisasi, yaitu guru mendorong peserta didik untuk mengaktualisasikan diri sesuai profil pelajar Pancasila, meliputi beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Meskipun di awal pertemuan dengan peserta didik, guru mengalami berbagai kendala, di antaranya peserta didik yang kurang komunikatif. Dengan semangat tinggi, para guru mampu mengatasi masalah tersebut. Anak-anak didorong untuk lebih percaya diri dalam aktivitas belajar. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari mendorong peserta didik untuk berani mengikuti lomba yang diadakan sekolah,
juga mendorong karya-karya baik peserta didik untuk dipajang di majalah dinding dan diupload di media sosial sekolah. Program supervisi dan digitalisasi. Supervisi akademik dilakukan dengan metode blended. Selain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan dengan Zoom Meeting dan Google Meet, juga dilakukan supervisi langsung di kelas pada saat PTM terbatas. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan IT untuk pembelajaran, sekolah mengadakan in-house training atau IHT. Guru-guru diberikan pelatihan tentang bagaimana mengelola pembelajaran melalui Zoom Meeting, Google Meet, pembelajaran melalui Google Classroom, dan juga memanfaatkan akun belajar.id. Pada program digitalisasi, selain sekolah menggunakan termometer digital, sekolah juga mulai menggunakan sistem bel digital. Dengan penyediaan 2 termometer digital, peserta didik secara mandiri dapat mengukur suhu dengan cepat dan mengurangi kepadatan antrian. Pemasangan sistem bel digital membantu guru untuk tepat waktu saat pergantian jam pelajaran. Dengan demikian, pengaturan jam pelajaran dalam 2 shift dapat terkendali dengan jam masuk dan kepulangan siswa yang tepat waktu. Gerakan edukasi melalui media sosial. Untuk lebih menarik dalam proses pembelajaran dan tetap patuh protokol kesehatan, guru membuat konten yang diupload melalui media sosial sekolah, di antaranya edukasi dengan TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube sekolah. Untuk lebih memotivasi peserta didik, guru juga memberi penugasan dan lomba, di antaranya lomba foto Twaibon, lomba vlog, dan TikTok patuh prokes, lomba TikTok cegah TBC, serta penugasan praktik dengan upload foto atau video untuk meningkatkan percaya diri serta kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Hasil implementasi strategi aksi gemes antara lain: 1. Meningkatnya semangat belajar peserta didik. 2. Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, sehingga sudah tidak canggung lagi untuk bersuara, membaca nyaring, menyanyi, membaca puisi, bertanya kepada guru, dan menjawab pertanyaan guru. 3. Meningkatnya komunikasi antara guru dan peserta didik semakin terjalin, sehingga pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dapat terlaksana. 4. Meningkatnya kompetensi pedagogik para guru, juga kemampuan di bidang IT. 5. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sekolah yang disampaikan melalui angket sekolah. Orang tua peserta didik senang dan aman untuk melepas putra-putrinya sekolah PTM terbatas dengan peraturan protokol kesehatan yang diterapkan di SD Negeri Karangasem 4, Surakarta. Demikian praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami SD Negeri Karangasem 4, Surakarta. Semua Dewan Guru siap melaksanakan PTM terbatas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan memanfaatkan IP, kita sukseskan PTM terbatas di SD Negeri Karangasem 4, Surakarta. Saya Lucia Linda, kelas 1. Saya senang sekali bersekolah, bertemu Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Kami semua patuh protokol kesehatan. Saya senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu Guru dan bisa bertemu teman-teman semuanya. Saya Alexandra, kelas 3, merasa senang sekali bisa belajar di sekolah. Kami sebagai orang tua murid merasa senang dengan adanya PTM, walaupun memang masih terbatas. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan PTM terus berjalan. Saya selaku orang tua siswa, saya senang dan bangga dengan sekolah kami ini. Prosedur, sarana prasarana selama PTM sangat diperhatikan. Orang tua siswa dan sekolah saling bersinergi menjaga anak-anak tetap sehat di sekolah maupun sampai di rumah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengajar anak kami dengan menyenangkan, interaktif, dan inovatif.